Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Malam ini adalah Zoom meeting tentang pemaparan, tentang edukasi dan literasi, tentang aset digital, terkhusus tentang aset kripto, degree crypto token. Mudah-mudahan insya Allah materi pada malam hari ini bisa menambah literasi teman-teman rekan-rekan semuanya tentang aset kripto, terkhusus tentang degree crypto token, perkembangannya di Indonesia. Nah, sebelum materi kita mulai, Bapak Ibu, sebelum pemaparan presentasi dimulai, kami ada video yang ingin kami tampilkan, dan berikut adalah video company profile daripada degree crypto token. March 19, 2020, Indonesian government officially declared COVID-19 as a pandemic in the country. The world trend crisis in many sectors. As a developing country, Indonesia struggled in health, education, and mostly economy. After pandemic happened, Indonesian government tried to regain its grasp to many sectors. Many things cannot be unchanged post-pandemic, especially in economy sector. At Konakami, we provide a solution in order to restore our country's economic problem, as well as share financial problem for the greater good. Introducing Degree Crypto Token. Degree Crypto Token is a financial solution for our fellow Indonesians to upgrade and improve their financial state. Degree Crypto Tokens, also known as DCT, is a crypto token that holds a direct connection to Tron technology. DCT used TRC20 technology as its base network. DCT introduced as the future of digital asset. That holds a broad roadmap with many upcoming projects that indicates its growth towards the future. The city developer marks its growth by initiating digital community, a community for the city holders to interact, discuss, and exchange thoughts. The city also successfully performed a listing at SunSwap, which is the centralized exchange that have released over 300,000 the city supply. In 2021, we at Konakami Digital launched a staking program as part of our broad roadmap DCT implementations. The city staking program utilized the city miner as a software to perform the city staking. We had also performed listing on local centralized exchange or CEX, which known as digitalexchange.id. This indicates our DCT as a token which is easy to buy and sell. We have also been audited by Telescreen and organizations to audit crypto security. In late 2021, we held an event called Ambassador Training Camp 2021. We performed our DCT first burning with 186 DCT burned. By the end of 2021, the city has been listed on many international market cap data. On early 2022, we have successfully registered city as a crypto assets in Bapakti.
This allowed the city to be largely traded across Indonesia. Also, only 2022, we held an event to perform our second burning in Cappadocia, Turkey. This also simultaneously occurred with Konakami Goes to Turkey event, an event where we invite the city holders to take wonderful vacation with us to Turkey and witness the second burning on both live and virtual. On 2023, we start the year with motto, Ready to the Next Level. We have prepared our expansions overseas to build a city community holder. Also, on early 2023, the city introduced its two new ecosystems, which is integrated direct to the city. These are Videos and WeGames. These two new ecosystems are an e-commerce platform and game publisher. Our city has also successfully audited by Certix, the most trusted crypto audit organizations. Not only that, we also perfected our smart system contract by the way redeploying the Chainsaw blockchain system to on-chain system, so those holders have their full trust on us. On software staking program, we trust our city to be handled by DEX Wallet, specifically Trolling that makes the city full Web3 and provide a better security to reach global markets. On 2023, the city has also been traded in Indodex, the largest crypto exchange markets in Indonesia. At the city, we provide your best solutions to your finance problem. We will keep improving to gain and secure your trust. We are ready to develop and grow as a team and as your partner. Degree Crypto Token, the future of digital assets. Itu tadi bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya adalah sekilas tentang company profile Degree Crypto Token ya. Jadi kami ucapkan juga selamat datang kepada bapak ibu rekan-rekan yang baru masuk mungkin di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan di malam hari ini kami mengadakan digital online class ya, digital class academy berbentuknya online. Jadi bapak ibu, ini adalah salah satu bentuk kami melakukan literasi pengetahuan ya, edukasi tentang apa itu aset kripto ya, yang mungkin di luar sana lagi hype ya, lagi happening sekarang tentang aset kripto. Nah, pada malam hari ini kami akan membahas tentang aset kriptonya seperti apa ya. Yang baru masuk, perkenalkan, saya Yogi Boti dari PT Konakami Digital Indonesia, dan pada malam hari ini kami akan menyuguhkan suatu presentasi, suatu pemaparan yang narasumber atau pematerinya ini adalah menurut kami orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Beliau ini punya pengalaman lama sekali di bidang marketing, jadi tidak heran kalau sampai detik ini, sampai hari ini Degree Crypto Token ini Bapak Ibu meluas sampai ke beberapa negara ya, sampai pada hari ini. Nanti juga di di akhir Agustus ada event Coinvest Asia yang diadakan di Bali. Nah, Degree Crypto Token menjadi salah satu sponsor di acara tersebut yang dihadiri lebih dari 1.000 orang dan lebih dari 200 company Bapak Ibu ya. Jadi pastikan yang bagi Anda yang domisili di Bali, mungkin yang mau datang ke Bali, silakan hadir di sana. Nanti bisa jumpa dengan keluarga Degree Crypto Token. Nah, langsung saja Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, pemateri hari ini adalah Direktur Marketing dari PT Konakami Digital Indonesia. Jadi beliau ini sangat berpengalaman Bapak Ibu. Hari ini Degree dikenal luas, strategi beliau ini sangat luar biasa sekali. Dan kalau Bapak Ibu atau teman-teman lihat di media sosialnya Kamilenial atau Degree Crypto Token, kenapa Degree seperti ini perkembangannya signifikan dalam tempo 2 tahun ke belakang ini karena daripada
pemikiran, buah karya, ide-ide kreatif daripada beliau ini. Langsung saja Zoom ini diambil alih, silakan untuk Bapak Direktur Marketing, Bapak Sandi Ariesta, silakan Pak. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Yogi, Head of Business Development dari PT Konakami Digital Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan dulu, saya Sandi Ariesta, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Yogi. Terima kasih, saya cukup tersanjung pada prinsipnya semua hasil karya hari ini hasil kerja banyak tangan dan banyak pemikiran. Jadi salah satunya beliau, sosok beliau orangnya energik sekali. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai presentasi malam ini, saya ingin sampaikan bahwa malam ini saya ingin berbagi tentang mungkin hari ini ada yang baru pertama kali hadir di acara Degree Academy Class ini yang mungkin juga sudah sering kali hadir dan sudah mengenal tentang industri yang akan disampaikan pada malam ini. Intinya malam ini saya akan berbagi tentang sebuah industri baru yang memang secara perkembangan sangat pesat dan di dalamnya terdapat tantangan dan peluang ya. Dan juga sekaligus memperkenalkan atau mempromosikan sebuah produk digital khususnya aset kripto asli karya anak bangsa. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya disclaimer dulu bahwa materi presentasi Degree Academy Class ini merupakan materi edukasi sekaligus materi promosi resmi dari PT Konakami Digital Indonesia. Sebenarnya ini presentasi yang ketiga sejak hadirnya PT Konakami Digital Indonesia yang terakhir di awal 2003 kemarin, dan ini presentasi khususnya pasca kita selesainya redeploying smart contract dan migrasi staking program. Intinya materi presentasi sebelumnya dengan hadirnya presentasi malam ini dianggap tidak berlaku lagi, yang kemudian nanti akan video-video yang ada atau materi-materi yang ada nanti khususnya yang sudah terupload di YouTube official kita akan take down. Dan materi malam ini juga akan direkod, nanti akan diupload di media sosial resmi DCT. Jadi harapannya presentasi hari ini dapat nantinya ke depan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi perusahaan-perusahaan mitra dari PT Konakami Digital Indonesia, seluruh holder dan staker dari Degree Crypto Token, untuk masyarakat luas juga yang mungkin malam ini baru pertama kali hadir, dan tentunya seluruh pihak ya, baik regulator maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Dan semoga presentasi hari ini dapat menjadi sumbangsi dari PT Konakami Digital Indonesia untuk perkembangan industri aset kripto di tanah air, khususnya terkait dengan literasi dan edukasi yang tentunya harapannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akan share screen ya materinya. Degree Academy Class. Ntar saya kecilin dulu. Oke. Jadi Degree Academy Class ini merupakan presentasi, sekali lagi presentasi dari PT Konakami Digital Indonesia. Jadi PT Konakami Digital Indonesia ini adalah sebuah perusahaan persero yang berbadan hukum yang bergerak di pengembangan teknologi digital yang kebetulan berdomisili dan berkantor pusat di Kota Palembang. PT Konakami Digital Indonesia ini didirikan oleh para co-founder dari Degree Crypto Token. Nanti di selanjutnya nanti kita akan berkenalan, dan teman-teman bisa kunjungi kami juga di situ ada barcode di ujung bawah, websitenya www.degreecrypto.com ya. Kita awali dengan sebuah paradigma. Jadi sebelum kita berbicara tentang industri, kita akan tarik dulu ke belakang tentang perubahan era dalam sejarah perkembangan dunia. Jadi ternyata di dunia ini terdapat beberapa fase. Apabila kita tarik ke belakang, apabila kita baca literatur, jadi fase pertama di sini dikategorikan sebagai era bercocok tanam atau era agraria. Era agraris. Jadi ini sebelum abad ke-18, pada saat itu kalau kita nonton film masih zaman kerajaan-kerajaan di Inggris ya, negara-negara Eropa rata-rata membuka lahan, bahkan ini kadang disebut juga era kolonialisme ya. Nah, kita sudah dekat dengan kemerdekaan, jadi Belanda sampai datang ke Indonesia ya, tujuannya adalah menguasai tanah pada saat itu. Nah, bahkan di Amerika, di Australia. Nah, ini era dulu, era bercocok tanam.
kemudian masuk di abad ke-18, khususnya sejak ditemukannya mesin uap, eranya berubah, teman-teman. Jadi eranya menjadi era industri, khususnya industri manufaktur. Jadi pada saat itu berkembangnya pabrik-pabrik sangat masif sekali, tidak hanya di Eropa, di Asia. Ya, sosok-sosok seperti Henry Ford, pencipta Ford, kemudian ada Mitsubishi, Toyota, ya. Nah, ini berkembang. Bahkan di Indonesia pun sama. Pada saat kita sudah merdeka ya, mungkin terlambat dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan lainnya. Muncul daerah otorita Batam, kemudian di daerah Jawa Barat berubah lahannya dari lahan pertanian menjadi lahan industri atau pabrik-pabrik. Jadi sadar nggak sadar ini terjadi. Nah, tahun 90-an khususnya di Indonesia, saya ingat betul ketika mulai masuk era informasi. Kalau di Indonesia itu ada pager, betul ya, kemudian ada handphone masuk, walaupun handphonenya masih sangat besar. Kemudian telepon, wartel, terus berkembang. Dan era informasi ini berbarengan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Di sini dilihat sudah mulai muncul media sosial. Mulai media sosial, e-commerce, startup, ini di era informasi. Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang, ini kalau era industri ini zaman-zamannya generasi baby boomers. Nah, kalau era informasi ini zaman-zamannya milenial, ya, kaum milenial. Kalau era bercocok tanam itu namanya silent generation. Nah, setelah era informasi di tahun 2010, kita mulai bergeser ke era digital. Yaitu era saat ini sampai dengan hari ini. Jadi di mana berkembangnya industri 4.0 dan website pun berkembang dari 1.0 ke 2.0 dan sekarang sudah di 3.0. Nah, yang menarik dari perubahan era ini yang akan saya sorot adalah setiap era ini melahirkan orang-orang kaya pada eranya. Khususnya era bercocok tanam di mana orang-orang yang memiliki tanah yang banyak dan bisa dikelola, ini akhirnya menjadi tuan-tuan tanah. Betul ya? Kemudian era industri, ini orang-orang yang memiliki pabrik besar, mampu membangun industri manufaktur yang besar dengan pabrik lahir di mana-mana, ini kemudian turun-menurun, ini menjadi orang-orang kaya. Termasuk di era informasi. Saya ingat betul pada zaman itu Nokia memegang peran penting dalam perkembangan dunia handphone. Tapi ya tadi zaman berubah ya. Begitu juga era digital. Lahir orang-orang kaya baru dari era digital ini. Yang menarik adalah di sini ada sebuah hal yang mereka miliki. Ini yang akan saya sharingkan. Itu yang dinamakan dengan aset. Nah, apa itu aset? Nanti kita lihat ya. Aset sendiri adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Ini pengertiannya dulu, kita masuk. Dan dimiliki atau dikendalikan oleh individu-individu yang saya maksudkan tadi. Orang-orang yang berhasil, orang-orang kaya pada zaman itu, termasuk perusahaan atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Nah, dari pengertian ini ada muncul sifat dari aset. Antara lain, satu, aset itu harta yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Oke, nanti kita lihat seperti apa aja aset ini. Kemudian jelas ini dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau perusahaan. Yang ketiga, tentu dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Nah, ini yang terpenting, memiliki sifat produktif. Ini yang baru dikategorikan aset. Oke, dari pengertian dari slide presentasi ini. Kita masuk. Bentuknya pun terbagi. Kalau di sini dibagi aset fisik. Jadi di era-era agraria dulu ada emas, tanah. Bukan dulu, sampai hari ini ya. Muncul emas menjadi sebuah aset, tanah dan properti di era ya tanah dari zaman agraria, kemudian di zaman industri yang punya pabrik ini menjadi aset seseorang. Nah, di era informasi mulai lahir saham, reksadana, obligasi. Ini dalam bentuk-bentuk fisik yang bisa didapatkan di perbankan. Ketika masuk era informasi sudah mulai muncul berubah wujud dari aset yang awalnya bisa kita pegang, sekarang aset yang cuma bisa dilihat atau dalam bentuk aset digital. Jadi saham pun kemudian di-online-kan, reksadana di-online-kan.
Jadi ada seperti Bareksa, Finansialku, Bibit, ini ada sebuah platform-platform yang memperdagangkan saham dan reksadana secara online. Nah, lahir juga platform digital seperti YouTube, Instagram, online shop, TikTok, Facebook. Seseorang yang memiliki akun YouTube dan memiliki viewers video yang jutaan yang nonton ini menghasilkan uang dan ini menjadi aset zaman hari ini. Oke? Nah, itu sebuah contoh. Dan kemudian lahirlah NFT, non-fungible token. NFT ini dulu sempat tahun 2021 ya, Sally Everyday ya, teman-teman mungkin lihat. Dan sekarang secara global ini terus menjadi sebuah aset tersendiri bagi para seniman dan para olahragawan ya. Nah, terakhir ada yang namanya aset kripto. Dalam 10 dekade terakhir, lebih kalau di Indonesia ya, lahirlah ada yang namanya Bitcoin. Mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah mendengar. Ada yang namanya Ethereum, Doge, termasuk di sini adalah Degree Crypto Token, oke? Pertanyaannya, mengapa harus aset digital? Jadi aset digital ini ternyata punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Ya, artinya bukan berarti emas tidak bernilai saat ini. Emas tetap menjadi sebuah aset, properti tanah tetap menjadi sebuah aset. Tapi teman-teman sadar nggak sadar hari ini memiliki pilihan lain. Artinya selain punya emas, tanah bisa juga memiliki aset-aset digital yang tadi dicontohkan ya. Pertama, aset digital ini mudah kita dalam pengelolaan. Jadi bahkan hanya menggunakan gadget untuk memiliki, memindahkan ataupun menyimpannya, tidak harus butuh berangkas, tidak harus tempat, betul ya? Jauh lebih simpel, sederhana dengan aset digital ini. Kemudian aset digital juga liquid secara global atau lintas batas negara karena berbasis internet. Dalam pengertian, ketika kita ingin menjual, berbeda dengan emas, mungkin kalau emas harus siang hari, betul ya, karena dia harus ke toko emas, mungkin harus ke pihak yang menerima perdagangan emas, itu bukannya jam kantor. Tapi kalau ini perdagangan emas bisa dilakukan secara lintas batas negara, oke? Karena berbasis internet, jam berapapun ya saham, tapi ada batas-batas waktu. Kalau kripto bahkan 7 kali 24 jam. Tidak berhenti, kita bisa perdagangkan dimanapun selama kita terkonek dengan internet. Oke. Nah, yang ketiga, khususnya kalau dilihat dari pertumbuhan nilai ekonomi yang sangat tinggi, khususnya dalam jangka panjang, ini ada di aset kripto. Banyak contoh nanti di belakang saya akan tunjukkan betapa dulu Bitcoin sempat ada pizza day, ya. Dulu harga pizza, 2 loyang pizza dibayar dengan 10.000 Bitcoin. Itu sekitar di tahun 2010. Ya. Sekarang hari ini Bitcoin, teman-teman mungkin ada yang tahu. Nanti Zoom ini bisa cek sendiri nilai real Bitcoin hari ini. Oke. Tapi jaraknya sekitar sudah 13 tahun yang lalu. Oke. Nah, yang keempat, khususnya aset kripto dan NFT ini transparan. Artinya dalam hal transaksi, bagaimana transaksinya? Ya, transaksinya tadi siapapun bisa melihat. Dan ini kelebihan dari aset kripto dan NFT. Oke. Nah, tentu juga ada kelebihan, ada kekurangan. Khusus di aset kripto. Kalau aset kripto, bicara aset kripto, banyak sekali literasi yang menyampaikan volatilnya terlalu tinggi. Begitu cepat naik, begitu cepat turun. Betul ya? Dan kemudian menyangkut security, karena riskan sekali, karena ini hanya di gadget, ketika gadgetnya rusak atau disimpan di sebuah laptopnya kena virus, nah ini bisa hilang dengan mudah, tidak seperti emas ya, walaupun semua masih ada resiko, tapi ini poin-pointernya, bahkan di era-era 4 tahun, 5 tahun ke belakang, banyak orang yang salah ketika ditawarkan kripto ternyata bukan aset kripto. Artinya ada juga yang terbuka peluang untuk tindakan-tindakan scammer ya, atau penipuan. Ini resiko-resikonya dari perkembangan digital, khususnya di aset digital. Seperti apa sih aset kripto? Kita lebih fokus malam ini, seperti saya sampaikan di awal, kita tidak berbicara tentang saham, kita tidak berbicara soal reksadana, kita tidak berbicara bagaimana Anda menjadi seorang YouTuber, tapi bagaimana aset kripto ini bisa menjadi pilihan alternatif Anda untuk berinvestasi maupun nanti mencari profit keuntungan. Kita lihat ya.
sebelumnya kita masuk ke dalam pengertian aset kripto atau yang lebih dikenal sebagai cryptocurrency, kalau di Indonesia dikenal sebagai kripto aset, merupakan salah satu bentuk dari aset digital. Aset kripto adalah hasil penerapan dari teknologi blockchain. Nah, ini yang bernilai, ya. Teknologi blockchain yang dapat menyimpan dan mengelola catatan transaksi yang diamankan dengan enkripsi menggunakan teknik kriptografi bersifat decentralized. Jadi, Anda lihat pola kerjanya, ya, A melakukan transaksi, tapi prinsipnya hari ini banyak keuntungan yang dilihat oleh teman-teman pengguna investor dari aset kripto adalah teknologi blockchain. Walaupun secara teknologi blockchain ini bisa diterapkan di banyak sektor karena ini menyangkut dengan teknik pencatatan, ya. Nah, hari ini kita bahas di situ ada logo Bitcoin, ada logo Ethereum, Litecoin, Dogecoin, ada Digri Crypto Token. Di Indonesia sendiri, aset kripto ini bukan sebagai mata uang. Ini sudah disepakati oleh regulasi di Indonesia. Jadi ini bukan satu hal yang baru bagi Anda yang baru pertama kali mendengar cryptocurrency. Selama ini dengar Bitcoin saja, tapi malam ini hadir, saya akan tunjukkan bahwa di Indonesia sendiri regulasi aset kripto ini cukup lengkap. Sebenarnya cukup lebih berkembang dibandingkan negara lain. Ya, mulai dari undang-undang, Permendak, peraturan Bapepti, sampai terakhir lahirlah Undang-Undang PMK nomor 8 soal pajak kripto. Jadi ini bukan sesuatu yang ilegal lagi di Indonesia. Tapi tetap ada peluang Anda mungkin orang-orang terjebak ya ketika tidak mengetahui ini. Makanya malam ini saya sampaikan Anda bisa gali lagi melalui internet, browsing, Anda tanya dengan orang-orang yang berkompeten tentang bagaimana aset kripto ini di Indonesia. Jadi posisinya sudah cukup jelas. Terakhir ada undang-undang tentang pengembangan penguatan sektor keuangan P2SK yang sebelumnya ini diawasi oleh Bapepti melalui undang-undang ini dilimpahkan ke OJK walaupun butuh masa proses transisi. Secara transaksi di Indonesia di tahun 2020 volume transaksi aset kripto di Indonesia itu mencapai 50 triliun. Di tahun 2021, tepatnya itu masih masa pandemik ya, naik menjadi 800 triliun volume transaksi. Anda lihat, begitu besarnya perkembangan aset kripto ini di Indonesia. Kita tidak tarik di luar. Ya terlepas ini didukung oleh masa pada satu lagi pandemi, kemudian ada istilah bullish, lagi Bitcoin naik, kripto lagi naik, tapi poinnya bagaimanapun ada putaran uang besar di sini. Ini yang harus Anda pahami. Kenapa ini menjadi sebuah peluang sendiri untuk mencari keuntungan maupun menjadi sebuah investasi. Selamat bagi Anda yang hari ini sudah hadir, Anda sudah mulai mengenal apa itu industri aset kripto. Nah, hari ini berkembangnya bukan hanya soal jual beli, bukan soal bagaimana Anda memulai, tapi saya ingin coba tunjukkan bagaimana gambaran besar dari industri aset kripto ini berkembang. Banyak orang hanya kenalnya bagaimana sell and buy, bagaimana memulai. Saya tidak akan berbicara di sana, tapi saya akan tunjukkan bagaimana industri ini begitu pesatnya berkembang di Indonesia maupun secara global. Oke, jadi beruntung bagi Anda yang sudah masuk ke dalam industri aset kripto. Nanti teknik bagaimana mencari cuannya, bagaimana ini secara teknikal, banyak sekali literasi yang bisa Anda pelajari. Keuntungan dari aset kripto ini ada 4 pola yang sebenarnya ini berbeda-beda, tapi ini yang dilakukan orang. Pertama dengan cara hold. Tadi sempat saya share di media sosial bagaimana saya beli Bitcoin di tahun 2019 di harga 50 juta. Kemudian saya jual di harga 70 juta. Ternyata di 2019, di 2021 dia naik sampai 900 juta. Dan hari ini di posisi 400 juta. Bayangkan kalau saya hold, sayangnya saya tidak hold pada saat itu ya. Kemudian trading. Nah di Indonesia sendiri, masuk di Indonesia pertama kali saya mendengar kripto ini di tahun 2015. Pada saat itu pertama kali yang sekarang dulu bitcoin.co.id namanya sekarang menjadi Indodex. Ini bahkan sempat membuka ATM ya. Di Bali pada saat itu harga Bitcoin masih jutaan rupiah 2015.
Jadi banyak di Indonesia hari ini mengenal dengan cara trading, polanya berbeda. Ya dengan cara holding. Kalau holding lebih jangka panjang, kalau trading biasanya short. Dia main time frame ya. 1 jam, bagaimana dia buy murah, jual mahal, buy murah. Karena sekali lagi, volatil dalam aset kripto ini satu sisi dilihat orang sebagai sebuah resiko, tapi satu sisi dilihat sebagai sebuah peluang. Karena kalau dia volatil itu dengan cepat orang bisa dapat cuan dan dengan cepatnya orang juga bisa rugi ya kalau dia buy mahal jual murah ya. Kemudian lending dan tapi tiga ini saya tidak akan bahas malam ini. Saya akan lebih membahas ke mining, metode mining dan staking yang juga hari ini ada di industri kripto ya. Walaupun di Indonesia tidak banyak, baru 2 tahun 3 tahun terakhir khususnya sejak kehadiran Degree ini sudah mulai orang lakukan mining dan staking. Kalaupun dulu ada yang lakukan, ini lebih terselubung, tidak populer. Jadi di Indonesia. Untuk masuk ke konsep mining, bagaimana mendapatkan keuntungan dari mining dan staking, kita akan masuk ke sejarah. Jadi, mining ini sebenarnya istilah dari proof of work. Jadi, sebuah metode bagaimana mendapatkan koin yang awalnya mulai oleh Bitcoin, ya, dengan teknologi blockchain menggunakan sistem penambangan POW. Jadi, sistem penambangan pertama di dunia aset kripto yaitu menggunakan hardware. Sampai hari ini masih banyak koin-koin mayor yang menggunakan metode ini, proof of work. Jadi menggunakan hardware dan menghasilkan sejumlah koin itu sendiri, khususnya Bitcoin ya. Nah, pola ini membutuhkan modal tentunya dan biaya operasional bulanan yang cukup besar. Apalagi kripto ini harus beroperasi 7 kali 24 jam tanpa berhenti, terus-menerus. Ya, Anda lihat itu gambaran mesin-mesin hardware ya ada VGA di sana. Tentu ini membutuhkan energi ya, salah satunya listrik yang besar. Industri aset kripto terus berkembang. Di 2017 khususnya ada banyak kelompok lingkungan yang melihat ini cukup tidak ramah lingkungan karena membutuhkan energi yang sangat besar. Dan pada tahun 2017 di saat masa bearish 2018-2019 lahirlah konsep yang namanya penambangan dengan metode proof of stake atau lebih dikenal dengan staking ya. Banyak kelebihan dari proof of stake ini. Satu, lebih murah dia dibandingkan dengan metode POW, tidak butuh tempat, kemudian lebih simpel dan tentunya ramah lingkungan ya, tidak membutuhkan energi listrik yang besar. Proof of stake ini adalah konsep dalam penambangan aset kripto yang menyatakan bahwa seorang dapat menambang atau memvalidasi transaksi aset kripto sesuai dengan jumlah koin token yang di-stakingkan ya. Jadi stakingkan itu ya dikunci. Staking program adalah proses penguncian aset kripto di dalam wallet pada jangka waktu tertentu khususnya jangka panjang dengan tujuan mendapatkan aset kripto. Jadi pada masa bearish kemarin di saat Bitcoin mencapai harga 297 juta di tahun 2017, 2018, 2019 mencapai titik terendah 46 juta. Begitu juga diikuti oleh altcoin lainnya, muncullah konsep ini. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat turun, orang tidak ada pilihan selain holding. Yang pertama tadi, menahan. Nah, muncullah konsep staking. Jadi sambil menahan, mereka akan mendapatkan reward token atau koin itu dari staking yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya konsep ini paling meminimalisir resiko dari volatilitas sebuah aset kripto. Itu yang harus teman-teman pahami. Ya, jadi berkembangnya aset kripto ini semakin baik. Jadi kalau kita di Bitcoin, pegang Bitcoin ya nggak bisa di-stakingkan karena dia menggunakan POW. Tapi kalau Ethereum hari ini TRX dia mencapai ATH kemudian turun, Anda tidak mau jual, Anda tahan dan Anda mending Anda stakingkan karena itu akan menghasilkan token sampai dia berfluktuatif lagi, ada masa turun, ada masa naiknya, ada bearish, ada bullishnya. Itu sebuah pattern chart yang ada pada aset kripto masing-masing. Oke? Nah, ini dicontohkan ETH versi ERC20. Jadi pada saat di tanggal 24 Mei 2021 diambil data dari digitalexchange.id, ini nanti saya jelaskan, ini sebuah
crypto exchange di Indonesia, pedagang aset kripto, pada saat itu harganya 30.500.000, sekarang 28 juta. Ini 2 tahun yang lalu ya, 2021, 2023. Nah, pada saat di harga 30 juta, jadi minimal yang harus di-stakingkan atau dikunci itu 32 ETH. Baru dia bisa bekerja menghasilkan reward ETH itu sendiri. Jadi minimal modal yang dibutuhkan untuk melakukan staking di ETH ini kurang lebih 1 miliar. Oke? Cukup tinggi. Mahal. Sebenarnya dibandingkan dengan membuka POW ya kurang lebih, tapi lebih murah ya, sama-sama mahal. Nah, pertanyaannya, bagaimana? Apakah ada solusinya untuk mendapatkan aset kripto, untuk melakukan staking aset kripto dengan biaya yang terjangkau? Yang tentunya karena melalui staking ini tentu bisa dilakukan dengan gadget, fleksibel, dan tentu tidak menghabiskan banyak waktu kita seperti kita membuka pabrik penambangan Bitcoin atau koin-koin yang menggunakan metode POW lainnya. Harus ditungguin, kalau di maintenance, ya harus dijaga. Solusinya adalah hari ini izinkan saya memperkenalkan sebuah aset kripto karya anak bangsa Indonesia. Nanti kita lihat di belakang, Degree Crypto Token. Solusinya jadi Degree Crypto Token. Ya, ini sebuah opsi pilihan bagi Anda, khususnya bangsa Indonesia yang hadir malam ini. Anda bisa menjadi referensi Anda bisa pelajari lagi ya, yang apa yang saya sampaikan tadi tentang industri aset kripto. Sekarang kita masuk. Inilah 3 co-founder dari Degree Crypto Token. Jadi ada Pak Dobi Lega Putra, ada Pak Cuncun Wahyudi, dan ada Pak Tanza Forlong. Ketiga anak muda ini asli Indonesia. Jadi satu dari kota Palembang, satu dari kota Bengkulu, satu dari Bekasi atau provinsi Jawa Barat. Jadi asli orang Indonesia. Kita harus bangga ya. 3 anak muda ini 3 tahun terakhir ini punya pengaruh yang cukup besar. Sangat mempengaruhi industri aset kripto di Indonesia. Mereka lah para pencetus co-founder dari Degree Crypto Token, dan mereka juga yang mendirikan PT Konakami Digital Indonesia sebagai sebuah perusahaan pengembang ekosistem utility dari Degree Crypto Token. Dari tangan 3 beliau inilah kita bisa bertemu malam ini. Bisa lihat dari foto ya. Terakhir kita ada kegiatan mendirikan sebuah Business Center di Kota Solo, tujuannya untuk melakukan kegiatan literasi, edukasi, penyebaran tentang industri aset kripto. Nah, kebetulan dihadiri Wali Kota Solo, Bapak Gibran, yang memang kebetulan juga putra dari Presiden kita. Kemudian ada Pak Dito, kemudian ada dari Bapopti. Nah, itu bersama founder Tron. Ada Pak Cuncun, Pak Dobi ini ketika hadir di acara Token 2049 Singapura tahun kemarin. Ya, di situ kumpul semua stakeholder aset kripto dari seluruh dunia. Dan satu-satunya aset kripto yang hadir di sana dari Indonesia ya Degree Crypto Token ya. Kemudian kita juga membangun hubungan yang baik dengan Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan, karena sebagai stakeholder yang memang hari ini aset kripto di bawah Kementerian Perdagangan khususnya Bapepti. Secara tokenomik, saya lihat masih banyak orang yang mempersoalkan apakah ini token atau koin. Saya tegaskan ini adalah sebuah token yang menggunakan teknologi TRC20. Maksimum supply-nya ditetapkan oleh para co-founder ini hanya 7 juta. Di mana sirkulasi pertama supply-nya adalah 300.000 Degree Crypto Token. Terakhir tadi sebelum mulai Zoom saya lihat total supply-nya hari ini ada 687.866. Ada total DCT yang bisa ditambang melalui program staking tersedia 6.700.000. Jadi yang sudah tercetak kurang lebih 387.000 ya. Intinya supply-nya terbatas Bapak Ibu. Supply-nya terbatas ya. Kelebihan sebuah aset kripto kenapa memiliki pertumbuhan nilai jangka panjang, karena memang supply-nya terbatas. Semakin dikenal, semakin banyak orang yang berinvestasi, tapi supply-nya terbatas. Tidak seperti emas, tidak seperti aset-aset lainnya. Degree Crypto Token memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Ya, ini ingin saya sampaikan, karena 3 algoritma aset kripto ini sudah teruji dan ada di dalam
Degree Crypto Token. Ini yang menurut saya yang hari ini membuat Degree Crypto Token tetap eksis. Dan bisa disampaikan ini bisa menjadi kebanggaan saya juga, bangsa Indonesia. Di antara puluhan ribu koin dan token yang ada hari ini. Nanti kita lihat di Indonesia yang diakui berapa, tapi hari ini dengan algoritma inilah hari ini DCT bisa tetap Anda miliki, Anda perjualbelikan, Anda simpan. Sama staking program. Ini bagaimana 6.700.000 tadi dikeluarkan. Ya, seperti POS tadi, khususnya metode pengeluaran atau pencetakan reward token dari 6.700.000. Jadi 6.700.000 ini yang sekarang kita perebutkan sebenarnya. Oke, berapa lama nanti kita lihat. Kemudian halving program. Halving program ini diterapkan oleh Bitcoin. Kemarin Litecoin ya, di mana ada pengurangan reward token koin hasil ditambang per periode waktu. Kalau kita lihat Bitcoin, ini sudah periode yang menuju periode keempat halvingnya ya. Jadi kita lihat Degree Crypto Token ini sudah masuk halving program step berapa. Yang kemudian yang ketiga burning program, pembakaran token per periode waktu. Pada prinsipnya, tiga metode inilah yang berjalan hari ini di Degree Crypto Token yang memang difungsikan untuk mengontrol sirkulasi supply. Nah, selain memang dari tokenomics, bahwa hari ini dari PT Konakami maupun para co-founder ini sangat aktif sekali untuk membangun hubungan baik dengan para stakeholder. Ini penting. Karena semakin kita ingin dikenal, ya semakin kita kembangkan jaringan network kita. Baik di tingkat nasional di Indonesia sendiri maupun secara global. Jadi banyak sekali stakeholder aset kripto. Bukan hanya berbicara buy and sell, tapi di situ ada media kripto, di situ ada exchange, di situ ada audit, di situ ada IO, event organizer yang mengadakan acara-acara, banyak sekali. Dan ini kita bangun terus supaya Degree Crypto Token bukan hanya dikenal di kalangan kita saja, tapi terus bertumbuh dan berkembang. Alhamdulillah hari ini komunitas sudah terbentuk. Ya, teman-teman yang melakukan staking, teman-teman yang melakukan buy and sell di market itu sudah terbangun. Dan nanti kita lihat utility ke depan seperti apa malam ini akan saya sampaikan. Nah, di Indonesia sendiri, Degree Crypto Token ini masuk dalam daftar 501 aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Awalnya dulu ada 229, saya ingat betul, yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Kemudian peraturan nomor 11 384. Nah, terakhir 2023 lahirlah peraturan nomor 4 tahun 2023. Bagaimanapun hari ini aset kripto ini diakui oleh pemerintah. Ya, untuk masuk dalam daftar ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ada 20.000 di coin market cap aset kripto yang ada, yang beredar hari ini diperdagangkan secara global. Hanya 500 yang diakui di Indonesia. Hari ini di Indonesia sendiri perkembangannya sangat pesat. Jadi sayang sekali kalau Anda yang baru mengenal malam ini tidak mendalami lagi informasi yang saya sampaikan. Dan Anda harus gali lagi betapa potensi dari industri aset kripto ini bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Oke? Nah, teman-teman, bagaimana untuk melihat tokenomic tadi? Bagaimana untuk melihat algoritma seperti staking program, seperti halving program, seperti burning program, semuanya ada di Tronscan. Tronscan.org. Ya, bagi yang memahami tentang smart contract, dia akan bisa baca bahwa di situ ada maksimum supply-nya. Di situ ada bagaimana pengeluaran 300.000 sirkulasi pertama. Ini ternyata keluarnya 1 tahun 10.000, artinya 300.000 ini sampai 2049. Itu bisa dicek di Tronscan. Dan ini nilainya hanya 4% dari maksimum supply. Ini menjadi syarat untuk masuk dalam daftar list Bapepti. Kepemilikan developer itu hanya maksimum 30%. Ini menarik sekali. Para co-founder hanya 4%. Ya 300.000 dari 7 juta. Ketika dipecah lagi 10.000 1 tahun, Anda lihat sirkulasi supply hari ini 687.866. Jadi kalau tanya ini harga bisa dipengaruhi, Anda bisa baca sendiri sebenarnya. Bahasanya pasca redeploying kemarin Pak Dobi cuma sampaikan, Pak Junus cuma sampaikan, semua sudah berjalan on-chain. Sebenarnya Anda harus bangga bahwa hari ini bagi Anda pemegang holder dari Degree Crypto Token, Anda yang staking di Degree Crypto Token, semuanya sudah auto. Semuanya transparan, tidak bisa dipengaruhi. Dan ini melalui proses audit.
yang sangat rigid, sehingga lahirlah keputusan redeploying ini, kita migrasi, ini membuat tingkat keamanannya paling tinggi. Semua itu berada di tangan Anda. Anda yang menentukan, Anda menyimpannya, Anda pegang kuncinya, Anda mau jual, Anda mau sell, Anda mau buy, semuanya ada di Anda, di wallet masing-masing. Jadi semuanya bergerak secara smart contract. Nanti kita lihat di belakang. Nah ini yang saya bilang, Certik ini sebagai sebuah informasi untuk Anda, ini sebagai lembaga audit yang menjadi rujukan bagi crypto antusias secara global. Jadi kalau belum dapat Certik, belum diakui. Kita sudah dapatkan dan semua reportnya bisa Anda baca. Ya, Anda baca di Certik. Ini sebuah blockchain keamanan yang melakukan audit kriptografi, baik smart kontraknya, semuanya, kelayakannya ada di sana. Aman nggak? Apa potensi errornya? Berapa skornya? Ini semua ada. Bahkan kita co-founder ini nggak tanggung-tanggung, bukan cuma Certik, Telescreen juga dia dapatkan untuk memastikan bahwa di crypto token ini sudah sesuai dengan kaidah kripto yang diinginkan oleh masyarakat global. Di dunia kripto global ini punya standarisasi sudah kita penuhi. Dan terus kita akan tingkatkan nanti di utility dan lainnya. Oke, walaupun semuanya membutuhkan waktu. Nah, sekarang kita lihat sejarah. Bagaimanapun ketika Anda menganalisa sebuah aset kripto, ketika Anda ingin berinvestasi, ketika Anda lakukan buy, Anda memilih aset kripto yang mana Anda akan simpan, Anda harus pelajari juga historical, ya. Jadi selain chartnya secara historis, Anda harus pelajari. 3 tahun Degree Crypto Token diawali dari Februari 2020. Anda lihat yang warna biru itu sudah dilakukan, saya akan bahas. Nah ini yang menarik. Tanggal 28 Maret 2020 dengan harga awal presale perdana 126.000. Dan saya yakin hari ini yang hadir di acara Zoom ini masih ada yang menjadi bukan saksi sejarah, tapi pelaku sejarah yang membeli 126.000, 200.000, ya. Banyak sekali dan masih hidup. Mungkin juga orang yang mengundang Anda hari ini. Nah, perkembangannya dalam 3 tahun yang kita tarik tadi, 27 Juni 2023, ini meningkat 1000% dengan harga 1.500.000. Tadi terakhir saya cek harganya 1 juta. Ini pun masih naik, Pak, kalau kita tarik dari masa pre-sales. Jadi kalau berbicara harga naik turun, ini sebenarnya tergantung Anda melihatnya. Kalau Anda melihat secara time frame tahunan, Degree ini posisinya masih di atas, Pak. Banyak sekali token kripto, baik di Indonesia maupun di luar yang harganya sudah di bawah pre-sales. Itu yang Anda harus pahami. Tapi Degree hari ini masih di atas 1 juta. Ya, bahkan 1 juta pun itu sudah ribuan persen. Naik kalau kita lihat time frame 1 tahun. Tahunan ya, 2020-2023. Tapi kalau Anda lihat time frame 15 menit, 15 menit yang lalu mungkin turun. Dan mungkin naik. 1 jam, 1 minggu, bulanan, 6 bulan yang lalu, ya mungkin lagi turun. Itulah kripto. Ya, nah tinggal apakah banyak orang meyakini kripto ini akan naik lagi atau akan turun lagi. Itulah mekanisme pasar namanya, Pak. Ya, kalau kita tarik Bitcoin, siapa yang tahu? Dari 2022 900 juta, kemarin turun ke 250 juta. Nggak ada yang tahu, Pak. Tapi setelah ini, sekarang hari ini di angka 400 juta. Betul ya? Nah itu, silakan Anda lihat. Tapi yang pasti yang saya ingin tunjukkan bahwa sebuah aset kripto itu harus mempunyai roadmap. Ini menjadi standarisasi bagi siapapun yang hadir di ruangan ini ketika ingin memutuskan, lihat roadmapnya. Berjalan nggak? Dipenuhi nggak? Nah, kita lihat balik lagi Februari, kemudian 2020 itu sudah tercantum semua 300.000 token dikeluarkan yang nanti sudah di smart kontrakkan. Per 10.000 keluarnya, artinya 10.000 yang setiap 1 Januari itu bisa dibaca di smart kontrak. Ya, harganya kemudian 2021 pertama kali dimulai program staking. Ya, di mana 6,7 juta token DCT tadi mulai bisa di-stakingkan atau ditambangkan. Yang hari ini sudah lahir 600.000, 800 total supply-nya. Artinya lahir 300.
dan listing di external exchanger. Saya lihat sampai di sini kita sudah 4 di exchanger, nanti di belakang dibahas ya. Kemudian diluncurkan juga bersamaan table staking. Yang table staking ini sebenarnya prinsipnya adalah halving program yang 2021 sampai 2033. Bitcoin itu 15 tahun Pak, hari ini sudah jalan dari 2008 sampai 2023. Betul ya, sudah 4 kali. Degree Crypto Token sudah melewati satu masa halving, nanti kita lihat ya. Nah, diharapkan sampai 2033 nanti dengan sendirinya market price bisa di atas $1.000. Jadi kalau berbicara Degree Crypto Token ya, kalau saya pribadi lihat masa halvingnya saja 2033. Kalau kita lihat pengeluaran token dari yang ada 300.000 itu sampai 2049. Kita lihat selanjutnya 2022, 2023. Alhamdulillah tadi ini menarik sekali. Tadi pagi saya memfasilitasi meeting antara co-founder Degree Crypto Token dengan top manajemen dari WeDeals ya. Ada pembicaraan, kita akan segera launching di tahun ini, sebelum habis tahun ini insya Allah dilancarkan tim WeDeals. Nah ini terjemah di sana antara CTO dari WeDeals dengan Degree berbicara soal IT segala macam. Intinya ini akan dibuat Web3 sama seperti staking program kita. Akan ada koneksi, nanti di belakang dibahas ya. 2022 2023 selain melakukan itu, kita lakukan juga sudah lakukan redeploying smart contract supaya lebih sempurna Pak. Jadi apa hal-hal yang sudah ditulis ini ternyata dikerjakan, luar biasa sekali. 3 anak muda ini saya sayang sekali dengan mereka ini. Ya, orangnya cerdas dan orangnya mulia hatinya. Bersih kalau yang saya lihat. Tidak ada ya bahasa mereka ya sudah. Kita berbuat ini karya kita untuk bangsa. Kemudian 2024-2025 DeFi Project, 2025 listing di top 10 world market. Jadi kalau ada yang tanya kapan masuk Binance, kapan masuk, sudah banyak sekali Pak masuk ke email saya. Logo-logo yang tercantum di white paper itu sudah masuk semua. Tinggal keputusan dari para co-founder. Tapi ya pada akhirnya dia sampaikan 2025. Santai saja. Kita masih ada halving lagi. 2025 kita akan kerjakan itu semua. Oke. Ini bagi Anda yang baru pertama kali mengenal dunia kripto, ini harus Anda camkan bahwa Anda harus pastikan roadmap-nya berjalan. Ya. Setiap kripto itu punya roadmap. Anda bisa cek, Anda bisa gali, Anda bisa lihat dijalankan atau enggak. Karena dari roadmap inilah kelihatan kripto ini diurus atau enggak. Ya, banyak sekali hari ini kripto yang tidak jelas lagi. Nah, setelah 2025 saya yakin akan muncul roadmap versi terbaru ya. Karena ingat 2033 table staking 5 tahun ini dulu kita selesaikan. Jadi kita berbicara bagaimana pondasi 5 tahun ini dijalankan dulu. Oke? Nah, untuk diperdagangkan sebagai komoditas, likuiditasnya sudah ada, Pak. Sudah ada di Latoken, di Sunswap. Sunswap ini merupakan decentralized exchange. Anda bisa lakukan swap di sana. Latoken ini crypto exchange global, dan di Indonesia ada 2. Pertama di digitalexchange.id, yang kedua di Indodex sebagai sebuah crypto exchange tertua dan terbesar di Indonesia. Kita harus bangga itu. Dan kedua-duanya telah terdaftar di Bapepti dan Kominfo. Jadi ketika di bursa nanti ya akan dilancarkan. Semoga ya. Jadi sebagai sebuah kripto ya seperti itu yang Anda lihat. Apakah kripto yang Anda akan pilih ini sudah diperdagangkan di market? Karena kalau tidak diperdagangkan di market, hanya bisa peer-to-peer, Anda harus hati-hati. Ya, ketika diperdagangkan di market, crypto market juga Anda lihat apakah di Indonesia sudah terdaftar, kalau secara global apakah dia masuk dalam list CMC. Ya, karena banyak sekarang membangun crypto exchange itu mudah sekali, banyak sekali jasa-jasa yang menawarkan. Kemudian ini juga Anda bisa lihat apa yang saya sampaikan, data di Degree Crypto Token ini bukan hanya di CoinMarketCap, CoinGecko, tapi banyak negara sudah membahas soal Degree Crypto Token. Oke, seperti saya sampaikan tadi, email ini masuk terus Pak. Yang mau kerjasama, yang minta dilistingkan, yang minta bertemu, yang minta untuk berkolaborasi, ya baik dalam bentuk kegiatan maupun sponsorship maupun kita, ya itulah tadi.
Tapi bagaimanapun kita harus sadari bahwa degree crypto token ini sudah menjadi sorotan. Saya akan sedikit saja berbicara degree crypto token staking program. Yang utamanya bahwa staking program ini sudah berjalan di atas smart contract, sudah terdecentralized, terkonek dengan wallet Tronlink, ya. Dan ini sifatnya sudah decentralized application, dApps, ya. Kalau Anda tahu, Anda pernah dengar di istilah di kripto. Dan berbicara tentang teknologi, inilah teknologi Web3, ya. Secara fungsi, ini ya sebagai fungsi staking DCT, mencetak token baru. Jadi kalaupun Anda menahan token hari ini DCT, Anda bisa staking kan untuk mendapatkan tambahan reward, di mana kapasitas yang bisa Anda kunci 0,1 sampai 10 DCT, yang masa loadingnya dia akan berputar 8 kali 24 jam untuk menghasilkan reward token. Untuk melakukan aktivitas staking DCT ini Anda membutuhkan fee dan gas fee dalam bentuk Tron karena kita masih berdiri di jaringan Tron, ya, apalagi menggunakan wallet Tronlink. Ya, Anda bisa cek, Anda bisa gali lagi, tapi poinnya apa yang tersampai di layar ini semuanya sudah tersmart contract. Oke, tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa bisa 0,1 11 DCT, nggak bisa, Pak. Oh, bisa 9 kali 24 jam misalnya. Nggak bisa, Pak. Karena prinsip blockchain itu, kalau dia gagal, akan gagal semua. Jadi kalau dia sudah berputar, dia akan berputar seperti itu. Nah, ini yang tabel reward token yang tadi, ya. Inilah yang halving. Reward token berjalan sesuai dengan smart contract. Ini pun sudah smart contract kan, Pak. Jadi mulai dari pertama kali diluncurkan periode 2021-2023, ini periode stage pertama, ya. Sekarang itu sudah terlalui. Kemarin kita 1 April kita halving, masuk stage kedua. Jadi baru stage kedua, Pak. 30 DCT per 1000 DCT yang Anda stakingkan. Atau dari 10 DCT yang di stakingkan, dia akan mengeluarkan 0,3 DCT. Ya, nah itu rumusnya. Ini algoritma yang sudah di smart contract kan, tidak bisa dirubah lagi, berjalan sebagaimana mestinya. Mau Anda hitam, mau Anda putih, mau Anda dari pulau mana, ya dia akan berjalan seperti itu. Mau ini dilakukan di Amerika, ya dia akan berjalan seperti itu. Jadi termasuk co-founder tidak bisa merubah ini lagi. Dia akan berjalan dan Anda lihat sampai 2033. Oke? Bitcoin itu sudah halving yang keempat. Dari 2008 ke 2012, 2016, 2020, dan 2024 nanti ini yang keempat. Nah, kalau degree baru yang pertama. Jadi, ya, peluangnya masih besar. Ya, tinggal banyak yang percaya atau yang tidak percaya. Itu pilihan di tangan Anda. Inilah prinsip dari sebuah teknologi blockchain. Ya, Anda punya kewenangan untuk lakukan staking, Anda juga tidak. Nah, ini menarik sekali. Staking program ini juga menjadi sebuah algoritma bagaimana ini akan mempengaruhi sekali sirkulasi supply. Karena untuk melakukan staking, ini ada aturan main akan terkunci 4. Jadi dari 0,1 sampai 10, siapapun yang lakukan, apapun warga negaranya, apapun latar belakangnya akan terkunci 4 secara sistem. Semakin banyak orang yang lakukan staking, akan semakin banyak yang terkunci. Kemudian aturan lanjutannya seperti ini. Bisa nggak, Pak, kita lakukan unstake ketika kita lakukan staking melalui wallet Tronlink, melalui Tronscan. Ada kemarin secara pribadi saya keluarkan metode untuk lakukan klaim, ya. Tapi intinya ketika Anda melakukan unstake, otomatis 4 token tadi akan tetap terkunci. Misalnya di sini diumpamakan ada 9 yang Anda stakingkan, 5-nya yang akan masuk ke dalam wallet Tronlink Anda. Apabila tidak melanjutkan, dikasih waktu 90 hari, 4 ini. Kalau Anda tidak lakukan staking, setelah melakukan unstake, maka akan secara otomatis 4 DCT ini terkunci dan akan menjadi sumber untuk proses burning nanti. Oke? Jika stakingnya dilanjutkan, bisa nggak, Pak? Bisa, cukup tambah 0,1, lakukan prosesnya, kemudian dia berjalan, tapi akan terkunci, terakumulasi menjadi 8. Oke? Nah, kemudian aturan lainnya, untuk memulai staking membutuhkan TRX sebagai starting fee. Siapapun bisa lakukan.
Ya, cukup siapkan TRX, kemudian siapkan, nanti ada metodenya, lebih jelasnya Anda bisa tanya nanti di mitra-mitra perusahaan mitra dari Kona kami, maupun Anda pelajari dari YouTube, Anda pelajari dari orang-orang yang sudah memahaminya. Starting fee ini dibutuhkan dalam bentuk TRX, karena sekali lagi ini token menggunakan teknologi Tron. Setiap melakukan klaim reward akan dikenakan klaim fee. Dan ini sudah dalam bentuk smart contract senilai 150.000. Secara otomatis dia akan menyesuaikan. Misalnya harga Tronnya lagi mahal, TRX-nya akan menyesuaikan berapa TRX. Tentu ketika Tronnya lagi murah, dia akan lebih banyak pasti TRX-nya. Nah, Anda bisa hitung ini sebagai sebuah biaya operasional 150.000. Oke? Untuk lakukan penambangan. Ini menjadi pertimbangan Anda apakah ini layak untuk ditambang atau tidak. Setiap melakukan unstake akan dikenakan penalti sesuai cycle yang berjalan. Oke, satu cycle ada 11 periode dan setiap hasil dari reward token dalam bentuk DCT dikenakan staking fee. Ini yang dalam bentuk DCT-nya. Jadi ketika sudah menghasilkan 8 kali 24 jam, ini akan kena potongan 11%. Satu untuk PT Kona Kami Digital Indonesia. Ini kelihatan walletnya, Pak. Kedua, menjadi sumber burning program. Ketiga, education program, crypto filantropi, dan ini masih tetap ada di wallet tersebut karena ini belum masuk secara roadmap. Kemudian ada 1,1% tax fee yang kita sesuaikan dengan regulasi di Indonesia, khususnya PMK nomor 68. Oke, nah ini aturan-aturan main yang nanti Anda bisa pelajari lagi, Anda bisa tanyakan dengan orang yang mungkin memperkenalkan DCT malam ini kepada Anda, yang mengajak Anda untuk hadir di acara malam ini. Nah, ini secara teknis bagaimana cara memulai staking DCT. Anda tinggal download Tronlink, siapapun Anda, melalui Play Store, App Store. Kemudian ada Create Wallet. Jadi Create Wallet ini Anda bisa simpan TRX, Anda simpan yang khususnya di jaringan Tron ya. Nah, yang terpenting adalah Anda simpan private key. Jadi di masa migrasi banyak sekali kejadian yang hilang private key-nya, ya sudah hilang, Pak. Inilah salah satu resiko menyimpan aset kripto secara digital. Ketika passwordnya hilang, ya hilang. Ketika private key-nya diambil orang, dibuka orang, ya bisa orang masuk. Anda simpan baik-baik. Anda duplikat. Duplikatnya maksudnya Anda bisa print, Anda bisa kirim ke istri, jadi ada backup. Ya, banyak kejadian yang handphonenya rusak nggak bisa, tapi ketika di print ada mnemonicnya, ada private key-nya Anda simpan. Oke, nanti Anda tanya dengan orang yang khususnya Anda minta panduan. Kemudian Anda deposit di Tronlink itu DCT Anda beli di market, TRX Anda beli di market, mau di Indodex, Digital, Sunswap, Latoken, dan market lainnya. Nah, sampai di sini saya sarankan Anda pelajari video tutorial memulai staking yang tersedia di YouTube di Greek Crypto Token Official. Atau Anda minta panduan kepada pihak yang sudah berpengalaman dan berkompeten dalam bidang aset kripto. Khususnya mitra-mitra kami rekomendasikan Anda kunjungi, Anda bisa berkonsultasi, Anda bisa minta panduan dengan mitra-mitra, perusahaan-perusahaan mitra dari PT Kona Kami Digital Indonesia. Hari ini ada 14 perusahaan pemasar yang secara berbadan hukum, yang kemarin hari Minggu kita peresmian di Kabupaten Banyuasin ya, salah satu perusahaan mitra kita. Kita lanjut dan semuanya bisa getting di Google Play dan App Store ya. Ini tampilan dari staking di greekcrypto.com kita. Jadi ini terkonek wallet dengan Tronlink. Bagi Anda yang sudah mengenal dunia kripto, ini sudah decentralized application. Jadi ini disediakan untuk membantu memudahkan para pengguna. Ya, Anda bisa lihat waktunya berjalan, Anda bisa lihat TRX balance, dan ini terkonek wallet, sama seperti decentralized application lainnya. Kemudian ada program burning. Jadi ada yang tanya, benar-benar di burning nggak? Ini ada hash-nya, Pak. Jadi kita sudah lakukan dari 2021 burning 189 DCT, burning 3.784 DCT, dan target kita di tahun ini 5 juta US dollar, tidak bergeser. Insya Allah dilakukan di akhir tahun ya. Semoga saja tercapai targetnya. Semoga juga ini bisa membangun kepercayaan bagi teman-teman. Karena sekali lagi kripto ini banyak yang percaya naik atau banyak yang percaya turun. Banyak yang jual atau banyak yang beli.
Itu saja, Pak. Kalau berbicara soal harga, tapi kalau berbicara soal program, ayo, berapa banyak aset kripto Anda bisa compare? Ya, itu salah satunya. Bagaimana co-foundernya, developernya terus bergerak untuk mewujudkan roadmap sesuai dengan algoritma yang ada. Kita dukung 5 juta US dollar tercapai untuk burning ketiga di tahun 2023. Oke, sampai jumpa di event itu ya. Nah, kemudian secara conclusion seperti ini, Pak. Di crypto token itu ada staking programnya yang udah jalan. Ada Degree VIP Club-nya. Degree VIP Club ini nanti dibahas di belakang. Ada gaming platformnya yang sedang dikembangkan. NFT market, trading. Semuanya akan membangun komunitas. Inilah yang disebut ekosistem. Ya, yang dihubungkan oleh teknologi blockchain antar staking program, degree, semuanya akan terkoneksi satu sama lainnya. Sehingga menciptakan putaran, sirkulasi yang terus berputar. Dan ini butuh waktu. Ya kalau Anda nggak sabar, Anda jual. Betul ya? Kalau Anda sabar, Anda bisa tahan. Tahan tunggu sampai burning, tahan sampai halving berikutnya. Banyak orang yang menahan 4 tahun ketika membeli Bitcoin di harga 950 juta. Apa kabar, Pak? Apakah dia jual, apakah beli? Tapi banyak orang percaya di tahun 2025 ATH Bitcoin itu lebih. ATH Ethereum akan lebih. Dogecoin siapa yang sangka dari puluhan perak tiba-tiba 10.000. Itulah dunia kripto. Jadi kalau berbicara nilai itu relatif sekali. Tapi berbicara fondasi, berbicara yang namanya fundamental, inilah yang sedang dikerjakan oleh para co-founder, oleh para developer di crypto token. Oke? Yang project sedang dikembangkan, sudah ada aplikasinya, sudah berapa teman-teman yang hadir di Solo sudah bisa register ya. We Deals, Your Deals, Big Deals. Ini sebuah platform e-commerce, Pak, yang menghubungkan pelanggan, khususnya nanti holder degree, dengan berbagai merchant dan UMKM setelah menjadi media pemasaran dan penjualan bagi merchant dan UMKM sendiri. Artinya ini bisa membantu juga perkembangan ekonomi para industri kreatif dan UMKM. Jadi kalau Anda lihat di situ ada pesawat ya, kalau hotel saya lihat sudah beroperasional dan ini akan segera grand launching di 2023 dan platform Videos ini akan dikoneksikan, Pak. Yang itu secara Web3 nanti. Ya, di tahun 2023 catat, insya Allah kita akan segera launching ya dan Anda sudah bisa lihat manfaatnya apa benefit atau utility dari Degree Crypto Token sudah bisa dikonekkan. Tentu yang sesuai dengan regulasi ya. Anda bisa cek juga di videos.io ya, Anda bisa register. Nanti di perusahaan-perusahaan mitra juga ini akan dibangun hubungan kerjasama dengan Videos ya. WeGames ini ada platform game publisher yang memungkinkan para game developer dapat mengiklankan dan memasarkan karya mereka di masyarakat, khususnya holder DCT. Holder DCT maupun yang lain ya. Dan ini poinnya adalah nanti akan terkoneksi juga. Karena pengembangnya ini sama dengan pengembang dari WeDeals. Dan sekarang kita selesaikan WeDeals dulu. Kemudian launching, masuk ke sini, masuk ke tahap-tahap berikutnya. Kami hari ini masih terus bersemangat. Karena semakin jelas lihat arah dari para co-founder melalui roadmap-nya ini semakin bersemangat untuk kami selesaikan dan kami buktikan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa visit our social media ya, ada di Crypto Token, ada Kamilenial. Informasi yang saya sampaikan ini sebenarnya masih banyak sekali kurangnya, Pak. Kalau mau dibawa diskusi bisa lama sekali. Tapi poinnya ini semoga ini bisa menjadi penghantar saja, menjadi titik awal, semoga bisa menginspirasi Anda bagi Anda yang sudah terjun dalam dunia kripto, bagi Anda yang baru mau mengenal dunia kripto, semoga ini menjadi pijakan bagi Anda untuk mengenal lebih dalam, cari referensi lain, buka buku, banyak di Gramedia sudah mulai banyak literasi yang membahas soal aset kripto, cari di website, cari di online ya, browsing. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa perdagangan aset kripto merupakan sekali lagi aktivitas beresiko tinggi. Ya, tadi harga aset kripto sangat fluktuatif, volatilnya sangat kalau Anda tidak tahu ya, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu.
harap menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat keputusan untuk membeli atau menjual aset kripto. PT Konakami Digital Indonesia tidak memaksa Anda, pengguna masyarakat, untuk beli atau menjual aset kripto, baik itu sebagai investasi, aksi mencari untung, untuk mengikuti program staking DCT, atau melakukan aktivitas promosi. Jelas, semua keputusan perdagangan aset kripto dan staking merupakan keputusan independen oleh pengguna. Jadi Pak, tolong bijak-bijak masuk. Ketika mau lakukan staking, pikir-pikir. Ini investasi jangka panjang. Jangan terbawa emosi. Jangan menggunakan perasaan, tapi rasional. Ketika Anda ingin berinvestasi dimanapun, apalagi di aset kripto, Anda harus pertimbangkan sekali ketika memulai berinvestasi itu harus seperti apa. Pakai uang dingin, Pak. Kalau belum ada duit, jangan mau berinvestasi. Cari dulu duitnya, Pak. Kalau mau berinvestasi jangka pendek, trading saja Pak. Anda masuk, Anda daftar, Anda beli, Anda jual. Anda cari keuntungan. Maju terus kripto Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.